Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahsin Maulana. Saya dari Pondok Pesantren Al-Bidayah Jember, serta berkuliah di kampus Unhas Jember. Di sini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib, Kitab Ahkamil Itqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Itqi. Wa huwa lughatan ma'khudun min qawlihim ataqal farhu idza tara wastaqalla. Wa syar'an izalatu milkin an adamiyyin la ila malikin taqarruban ila Allah ta'ala. Wa kharaja bi adamiyyin at-tayru wal bahimatu fala yasihu 'itquhuma. Wa yasihu al-'itqu min kulli malikin jaizil amri. Wa fi ba'din nusakhi jaizut tasarrufi fi milkihi fala yasihu 'itqu ghairi jaizit tasarrufi kasabiyin wa majnunin wa safihin. Wa qawluhu wa yaqa'u bi sarihil 'itqi kadza fi ba'din nusakhi wa fi ba'diha wa yaqa'u al-'itqu bi sarihil 'itqi. Wa'lam anna sarihahu al-i'taqu wat-tahriru wa ma tasarrafa minhuma ka anta atikun aw muharrarun ay anta muharrarun wala farqa fi hadha baina hazilin wa ghairihi wa min sarihihi fil asahi fakkur raqabati wala yahtaju as-sarihu ila niyatin wa yaqa'u al-itqu aidan bi ghairi sarihi kama qala wal kinayatu ma'an niyati ka qauli sayyidi li 'abdihi la milka li 'alaika la sultana li 'alaika wa nahwi dzalika. Wa idza a'taqa jaizu tasarrufi ba'da 'abdin mathalan utiqa 'alaihi jami'uhu musiran kana as-sayyidu aula muayyanan kana dzalikal ba'du aula. Wa idza a'taqa wa fi ba'din nusakhi ataqa syirkan ay nasiban lahu fi 'abdin mathalan au a'taqa jami'ahu wa huwa musirun bi baqihi sara al-'itqu ila baqihi ay al-'abdi au sara ila ma aysara bihi min nasibi syarikihi ala sahihi. Wa taqa'u as-sirayatu fil hali ala al-adhari wa fi qawlin bi ada'il qimati. Wa laysa al-muradu bil musiri huna huwa al-ghaniyyu bal man lahu minal mali waqtal i'taqi ma yafi bi qimati nasibi syarikihi fadilan an qutihi wa quti man talzamuhu nafaqatuhu fi yaumihi wa lailatihi wa an dasti saubin yaliku bihi wa an sukna yaumihi. Wa kana alaihi ail mu'tiki qimatu nasibi syarikihi yauma i'taqihi. Wa man malaka wahidan min walidayhi aw min mauludihi utiqa alaihi ba'da milkihi sawa'un kana al-maliku min ahli tabarru'i aula kasabiyin wa majnunin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum memerdekakan budak. Lafaz itqu secara bahasa itu diambil dari kaul ulama, yaitu ataqal farhu idza tara wastaqalla, yang artinya burung bebas ketika terbang dan berpindah. Sedangkan al-itqu secara syarak ialah menghilangkan kepemilikan dari anak Adam dalam artian manusia, bukan untuk dipindahkan kepada malik yang baru atau sayyid yang baru. Jadi di sini dimerdekakan, bukan dipindahkan. Nah, hal itu dilakukan karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu dikecualikan dari lafaz anak Adam ialah burung dan hewan-hewan ternak. Maka tidak sah memerdekakan burung dan hewan ternak. Sah memerdekakan budak bagi orang
yang jaizul amr, atau orang yang sah dalam pentasarufan hartanya. Artinya tidak sah memerdekakan budak bagi orang yang tidak sah dalam mentasarufkan hartanya, seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang safih atau orang bodoh dalam membelanjakan hartanya. Nah, untuk anak kecil ini hanya terbatas pada istidzanu dukhuli fi baitihi. Jadi tasarruf dan kecil itu hanya terbatas pada itu saja. Kemudian qaul musannif wa yaqa'u bisarihil idki, itu disebutkan dengan redaksi demikian pada sebagian naskah. Sedangkan pada naskah yang lain itu disebutkan dengan redaksi wa yaqa'u al-idku bisarihil idki. Ketahuilah bahwasanya sighat sharih dari memerdekakan budak ialah al-i'taqu dan lafadz at-tahriru, serta lafadz-lafadz yang mushtaq dari i'taq dan tahrir. Seperti contoh anta atikun dan juga anta muharrarun. Dalam konteks sighat sharih di sini itu tidak dibeda-bedakan antara orang yang bergurau ataupun yang tidak bergurau dalam artian serius. Dan juga termasuk dari sighat sharih menurut qaul ashah ialah lafadz fakkur raqabah. Untuk sighat sharih itu tidak butuh akan adanya niat bagi orang yang mengucapkan. Sehingga ketika memerdekakan budak dengan sighat sharih dengan tanpa adanya niat, misal bergurau, itu tetap terjadi hukumnya. Dalam artian budak tersebut menjadi merdeka. Nah, kemudian memerdekakan budak itu tidak hanya dengan sighat sharih, tapi juga bisa dengan sighat ghairu sharih. Dalam hal ini diungkapkan dengan lafadz kinayah. Jadi dengan sighat kinayah. Akan tetapi untuk sighat kinayah ini perlu akan adanya niat. Seperti ucapan Sayyid kepada abadnya, bagiku tidak ada kepemilikan atas dirimu, dan bagiku tidak ada kekuasaan atas dirimu. Dan juga contoh-contoh yang lain. Apabila seseorang yang sah dalam pentasarrufannya itu memerdekakan sebagian dari budak, maka keseluruhan dari budak tersebut itu menjadi merdeka. Baik si sayyid tersebut adalah orang yang kaya ataupun tidak. Baik bagian yang dimerdekakan itu ditentukan atau tidak. Nah, dalam konteks di sini itu sesuai dengan kaidah kuliah, yaitu ma la yaqbalu at-tab'id fakhtiyaru ba'dihi ka ikhtiyari kullihi wa isqatu ba'dihi ka isqati kullihi. Sesuai dengan kaidah kuliah tersebut. Kemudian ketika seseorang itu memerdekakan sebagian dari budak syirkah, jadi satu budak dimiliki oleh dua orang yang bersyirkah. Nah, ketika seorang itu memerdekakan bagiannya dari budak syirkah atau memerdekakan keseluruhan dari budak syirkah tersebut, dan ia mu'tik adalah orang yang mampu untuk menebus harga dari bagian si syarik, maka kemerdekaan itu menjalar pada bagian si syarik, dalam artian budak tersebut menjadi merdeka secara keseluruhan. Atau kemerdekaan tersebut itu menjalar pada sesuatu yang telah dibayar oleh si mu'tik pada bagian si syarik. Dalam artian di sini tidak mampu membayar full bagian si syarik, sehingga masih membayar setengah, maka kemerdekaan tersebut, nah, menurut qaul sahih itu menjalar sampai yang dilunasi saja. Kemudian penjalaran tersebut itu terjadi seketika itu menurut qaul adhar. Sedangkan menurut qaul yang lain itu harus menunggu melunasi secara keseluruhan. Yang dimaksud musir di sini bukanlah orang yang kaya, akan tetapi orang yang pada waktu i'taq itu memiliki harta yang mampu untuk melunasi atau membayar harga budak pada si syarik, dan ia memiliki kelebihan atau kecukupan makanan pokok untuk dirinya dan orang-orang
yang nafkahnya itu berada pada tanggung jawabnya pada hari itak dan malam itak. Dan ia juga memiliki pakaian yang layak serta memiliki tempat tinggal pada hari itak. Artinya beban membayar atau menebus si budak itu terbebankan pada si muktik untuk membayarkan harga budak tersebut pada si syarik pada hari itak. Nah, barang siapa yang memiliki satu budak yang mana budak tersebut merupakan orang tuanya, baik ayah atau ibu, atau budak tersebut merupakan keturunannya dalam artian anak, maka budak tersebut menjadi merdeka setelah dimiliki, baik si malik adalah orang yang ahli tabarruk ataupun tidak, seperti anak kecil atau orang gila. Nah, untuk nahwunya di sini lafadz ma'khudun merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yaitu tanwin. Kemudian dibaca rafa karena tergolong marfu atau asma yang khabar. Karena menjadi khabar maka dibaca rafa, tanda rafanya dhamma karena isim mufrad. Nah, kemudian pada konsep awalnya yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il dan punya maf'ul itu adalah fi'il. Akan tapi pada perkembangan selanjutnya ada isim punya fa'il, ada isim punya naibul fa'il, serta ada isim punya maf'ul bih. Nah, isim-isim itu yang sering kita sebut dengan al-asma al-amilah amalan fi'li. Jadi isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya. Nah, dalam hal ini itu ada dua, yaitu dari isim sifat dan juga dari masdar. Nah, yang dari isim sifat itu terbatas pada 4, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbih bil fa'il, dan isim mansub. Nah, ini memiliki persyaratan, yaitu sesuai dalam Nadham Alfiyah al-wawal yastifhaman au hafarinda au nafyan au jasifatan au musnada. Kemudian untuk yang masdar itu memiliki persyaratan, yaitu posisinya dapat digantikan dengan posisi masdar muawwal. Sesuai juga dalam Alfiyah bi fi'lihil masdar al-hikfil amal mudhafan aw mujarradan aw ma'an. In kana fi'lu ma'an aw mayahul mahallahu wal ism masdarin amal. Nah, untuk yang ma'khudun ini tergolong yang isim sifat, ya, tepatnya isim maf'ul memenuhi persyaratan yang menjadi khabar. Kemudian lafaz selanjutnya ialah musirun. Musirun di sini terkena kaidah ilal yang nomor 14, yaitu idza kanatil ya'u sakinatan wa kana ma qablaha matmuman ubdilat wawan. Di asluhu muyisirun dari fi'il madhi aisara, kemudian karena terkena kaidah ilal menjadi musirun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.